Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wahyuni Pane, NIM 174011115. Saya dari kelompok 2. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang dari kelompok 2 juga. Yang pertama yaitu ada Rosmaini Siregar, yang kedua ada Diki Joandli, yang ketiga ada Wan Aji Jahnur, yang keempat ada Uswatun Sakinah, yang kelima ada Hafifah Damayanti, yang keenam ada Melida Yanti, dan yang ketujuh ada Nurahmina Harahap. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bank syariah. Seperti yang kita tahu bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Jika dia di bank konvensional, dia menyalurkannya dalam bentuk kredit, dan jika dalam bank syariah bisa disalurkan melalui pembiayaan. Baiklah, bank syariah untuk orang-orang yang tidak tahu apa itu bank syariah, pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya dengan bank konvensional? Dari pengertiannya, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip-prinsipnya ini seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kemaslahatan, tidak mengandung gharar, maisir, riba, kezoliman, dan tidak ada objek yang haram. Dengan kata mudah, dengan singkatnya, bank syariah adalah bank yang beroperasi secara syariah atau secara hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melida Yanti Nasution akan menjelaskan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya zaman, maka perkembangan perbankan syariah pun semakin pesat, di mana teknologi pun semakin canggih, khususnya di era revolusi sekarang, era yang disebut dengan 4.0, di mana tenaga kerja tidak dibutuhkan lagi, melainkan mesin dan robot. Indonesia adalah mayoritas Islam terbesar di dunia. Untuk itu, untuk teman-teman semua, maka kitalah yang bisa mengembangkan perbankan syariah tersebut. Kenapa demikian? Karena khususnya kita, warga Indonesia, mayoritas Islam. Apabila kita semua hijrah dari bank konvensional ke bank syariah, maka perkembangan perbankan syariah ini pun semakin pesat lagi dan semakin berkembang lagi dan keuangan Indonesia pun insya Allah semakin membaik. Mengapa demikian? Karena dalam perkembangan perbankan syariah ini, teknologi pun semakin canggih. Dulu pada masa Rasulullah, bertransaksi pun hanya melalui pembukuan saja. Sekarang tidak lagi. Sekarang ada yang disebut dengan e-banking, electronic banking, atau m-banking, mobile banking. Bisa melalui HP. Kita nggak perlu lagi ngantri. Kita tidak perlu lagi capek-capek ke bank. Melainkan kita bisa melakukan transaksi di rumah saja, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk kendaraan lagi. Saya tekankan lagi untuk teman-teman semua, serahlah ke bank syariah, karena bank syariah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafifah Damayanti Siregar, NIM 174011108. Saya dari kelas PS2 semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Bank syariah dan bank konvensional adalah sama-sama lembaga keuangan, akan tetapi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional banyak. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tugasnya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan
perbankan dan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan bank konvensional tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dari cara memperoleh keuntungan, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah memperoleh keuntungan dari nisbah atau bagi hasil, sedangkan bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga. Perbedaan antara bagi hasil dan bunga adalah bagi hasil diperoleh dari hasil usaha, sedangkan bunga diperoleh dari pokok pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanisya Nurmasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dan ketiga, yaitu menghimpun dana, menyalurkan serta memberikan jasa. Yang pertama, fungsi dari bank syariah itu adalah menghimpun dana. Mirip dengan bank konvensional, bank syariah juga menghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, di bank konvensional penabung akan mendapatkan balas jasa sedangkan di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa itu dengan bagi hasil. Yang kedua, fungsi dari bank syariah yaitu menyalurkan dana. Dana yang telah dihimpun ataupun dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat itu disalurkan kembali kepada nasabah ataupun masyarakat tersebut. Yang ketiga, adapun fungsi yang terakhir yaitu memberikan pelayanan jasa yang terbaik. Adapun tujuan dari perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adapun tujuan dari bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk perbankan syariah. Ada 3 garis besar bank syariah dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, penghimpunan dana. Yang kedua, penyaluran dana. Yang ketiga, produk jasa. Penghimpunan dana ada 2 cara, yaitu dengan wadiah dan al-mudharabah. Wadiah adalah simpanan dana atau benda yang dititipkan oleh pihak nasabah kepada pihak bank, yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pihak nasabah. Contohnya giro dan tabungan. Yang kedua, al-mudharabah. Produk ini hampir sama dengan wadiah, hanya saja perbedaannya produk ini bisa dikelola oleh pihak bank dan berjangka waktu. Contohnya deposito. Yang kedua, penyaluran dana. Penyaluran dana ada 3 cara, yaitu jual beli, bagi hasil, dan ijarah. Jual beli ada 4 macam, yaitu bai as-salam, bai al-istisna, bai al-murabahah, dan bai al-ijarah. Yang kedua, bagi hasil. Bagi hasil ada 4 macam, yaitu mudharabah, musyarakah, mujara'ah, dan musaqqah. Dan yang terakhir, ijarah, yaitu sewa menyewa. Produk perbankan syariah yang ketiga yaitu produk jasa. Produk jasa ada 6 macam. Yang pertama, ran atau pegadaian. Yang kedua, sok atau jual beli valuta asing. Yang ketiga, wakalah ataupun akad perwakilan. Yang keempat, kafalah, yaitu produk yang digunakan untuk kegiatan impor ataupun asuransi syariah. Yang kelima, hawalah. Contoh produknya adalah penjualan surat hutang. Yang keenam, qard, jasa perbankan syariah yang berupa pinjaman dana atau benda. Jadi saya di sini mengajak teman-teman semuanya untuk mengaplikasikan ataupun ikut serta membuka rekening di bank syariah.
Iskandar dari ruang PS2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang landasan hukum syariah. Syariah telah diatur undang-undangnya di negara kita. Syariah juga telah dibahas di dalam Al-Quran. Baiklah, yang pertama, dalam Al-Quran, syariah dibahas pada surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awful uqud Illat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaydin wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, kecuali yang demikian itu. Dan janganlah kamu menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang menurut yang dikehendakinya. Selanjutnya, bank syariah dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di mana di dalam undang-undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat, di mana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan Islam ini untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah Rahab, NIM 1740100102, jurusan Perbankan Syariah, semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, tadi saudara dan saudari sudah menjelaskan secara rinci apa itu bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, perkembangan bank syariah, produk-produk yang ada dalam bank syariah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, masih bingung untuk menggunakan bank yang mana. Nah, saya sarankan untuk menggunakan bank syariah. Bank syariah yang berbasis syariah ataupun yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan uang kita pun, jika kita menggunakan bank syariah, selalu terjaga kehalalannya dan terhindar dari bunga ataupun riba, karena di dalam bank syariah itu menggunakan nisbah bagi hasil dan tidak mengandung gharar, maisir, dan riba. Nah, dari situ marilah kita menggunakan lembaga-lembaga yang berbasis syariah agar kita terhindar dari yang namanya riba ataupun bunga, ataupun selalu menjalankan syariat Islam. Nah, untuk itu mari menabung di bank syariah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.